Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, belajar di rumah. Hari ini Mem Lilis akan menjelaskan tema 6 subtema 3 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini yaitu energi alternatif. Apa yang kalian ketahui tentang energi alternatif? Apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif? Sebelumnya kalian baca teks di bawah ini ya. Jenis-jenis energi alternatif. Jumlah penduduk terus bertambah. Hal ini menyebabkan kebutuhan energi semakin meningkat. Energi yang digunakan manusia ya sebagian besar berasal dari fosil. Energi fosil yang digunakan memiliki jumlah terbatas. Oleh karena itu manusia memerlukan energi alternatif untuk menunjang keterbatasan energi fosil. Ada banyak sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber energi alternatif, misalnya air, energi angin, dan panas matahari. Energi panas matahari dapat diubah menjadi energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Energi alternatif lainnya adalah biofuel dan biogas. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati seperti kelapa sawit. Biogas merupakan sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa-sisa kotoran makhluk hidup. Jadi kesimpulannya dari teks tersebut adalah pengertian energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Yang tadi kalian sebutkan tadi di dalam teks ada panas matahari, air, dan angin. Itu merupakan sumber-sumber energi yang berlimpah di alam dan gratis tentunya. Nah, jenis-jenis energi alternatif yaitu panas matahari, air, angin, biofuel, dan biogas. Ini adalah energi alternatif yang saat ini dipakai. Tetapi ada beberapa yang belum disebutkan tetapi masih belum ada di Indonesia. Di luar sudah banyak. Contoh kayak gelombang air laut itu sudah bisa digunakan energi alternatif juga. Kemudian panas matahari. Energi panas matahari dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Air. Energi air dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Angin. Energi angin dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Kemudian biofuel. Bahan bakar yang berasal dari minyak nabati seperti kelapa sawit. Biogas. Sumber energi yang berupa gas yang dihasilkan dari sisa-sisa kotoran makhluk hidup. Ini yang energi alternatif yang digunakan di Indonesia kebanyakan. Lanjut ya. Untuk manfaatnya apa sih Mem? Untuk energi alternatif kelebihan dan kekurangannya apa sih Mem? Baca teks di bawah ini. Manfaat energi angin sebagai energi alternatif. Energi alternatif telah dimanfaatkan manusia sejak dulu. Contohnya energi angin yang digunakan sebagai penggerak kapal layar di laut. Energi angin juga digunakan sebagai penggerak baling-baling untuk pompa air yang digunakan untuk mengairi persawahan saat ini. Energi angin sudah dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga angin. Kelebihan dalam pemanfaatan energi angin antara lain tersedia langsung dalam jumlah melimpah di alam, tidak akan mengalami kelangkaan dan tidak menghasilkan limbah berbahaya ketika diolah menjadi energi listrik. Namun dalam pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik juga akan menghadapi beberapa kekurangan. Seperti kekuatan energi angin tidak selalu tetap karena tergantung pada faktor alam yaitu cuaca, musim, letak geografis. Hal ini membuat jumlah energi listrik yang dihasilkan tidak menentu setiap waktu. Selain itu, biaya instalasi pembangkit listrik yang relatif tinggi dan belum bisa seefisien sumber energi fosil. Untuk kelebihan dan kekurangan itu tidak hanya di angin saja energi angin, tetapi di air maupun di panas matahari. Karena apa? Karena yaitu tadi tergantung pada cuaca, musim, dan letak geografisnya. Jadi tidak semua daerah di Indonesia bisa digunakan. Nah, kelebihan dan kekurangan energi alternatif dari teks tersebut adalah selain ini saya secara global air, angin, dan panas matahari terutama pada ini ya. Yang pertama yaitu tersedia langsung dalam jumlah melimpah di alam. Ya tidak, air, angin, dan panas matahari itu jumlahnya melimpah di alam dan gratis ya. Tidak akan mengalami kelangkaan.
Pernahkah kalian mengalami kelangkaan air? Tidak, mem. Tidak benar. Jumlah air yang ada di bumi ini tetap dari zaman dulu sampai zaman besok itu tetap karena ada yang namanya siklus air. Kemudian untuk angin juga sama. Kemudian panas matahari juga sama. Kemudian yang ketiga, tidak menghasilkan limbah berbahaya ketika diolah menjadi energi listrik. Ini tidak ada limbah berbahaya. Jika bahan bakar minyak yang diolah maka dia menghasilkan limbah yang berbahaya. Pernahkah kalian mendengar berita tentang limbah bahan bakar minyak yang terbuang di lautan? Apa yang terjadi di laut itu? Makhluk hidup yang ada di laut itu akan mati, terumbu karang akan rusak, makhluk hidupnya juga akan mati semua karena tercemar oleh bahan bakar minyak. Itu tadi limbah bahan bakar minyak. Kemudian kekurangannya yaitu pada kekuatan energi tidak selalu tetap karena tergantung pada faktor alam ya. Kekuatan energi panas matahari, kemudian air, angin itu tidak tetap dan setiap tempat itu berbeda letak dari geografisnya. Nah, kalau contohnya angin itu pada tempat-tempat yang luas, dia tidak terhalang. Contohnya kayak di padang pasir itu atau di padang rumput itu kan dia luas, tidak terhalang dan turbinnya dia akan lebih tinggi, kincir anginnya dia akan lebih tinggi dan angin itu lebih itu. Biasanya ini ada di NTB. Nah, itu. Kemudian kalau panas matahari itu kan tergantung cuaca sama musimnya. Kalau cuacanya kemarau banyak yang dihasilkan listriknya, tetapi pada saat musim hujan bagaimana? Banyak yang mendung mem, jadinya panas mataharinya nggak kerasa. Nah, itu tadi juga tergantung pada musimnya itu tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu biaya instalasi pembangkit listrik yang relatif tinggi dan belum bisa seefisien sumber energi fosil. Biaya instalasinya itu sangat tinggi sekali, jadi tidak semua tempat bisa menggunakan energi tersebut atau menggunakan energi alternatif tersebut, tetapi juga karena biayanya. Nah, ini membuat kalau menggunakan panas matahari kita membutuhkan panel surya dan panel surya pembuatannya itu membutuhkan biaya sangat mahal. Kemudian untuk air pada pembuatan kincir airnya itu juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian pada kincir angin juga sangat besar ya. Lanjut, kita untuk biogas. Nah, tadi kita menjelaskan energi alternatif tadi panas matahari, air, angin, dan biogas dan biofuel. Biofuel ini masih jarang digunakan, tetapi sudah digunakan di Indonesia. Sedangkan biogas ini daerah yang dekat dengan kita yaitu Mojokerto itu sudah memakai biogas. Ada satu desa yang menggunakan biogas. Nah, coba kalian baca tes di bawah ini, apa sih biogas, apa sih kelebihan dan kekurangannya biogas, bagaimana sih cara membuat biogas. Nah, ini dia. Biogas sebagai energi alternatif. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari aktivitas fermentasi bahan organik seperti kotoran manusia ataupun ternak dan sampah rumah tangga. Biogas ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan biogas memanfaatkan limbah organik sebagai bahan utama dalam pembuatannya. Selain itu, pemanfaatan biogas dapat mengurangi pemanasan global karena gas yang dihasilkan dari pembakaran biogas relatif lebih bersih dari pembakaran batu bara. Biogas yang menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Ada 6 langkah dalam pembuatan biogas. Pertama, mengumpulkan kotoran ternak. Kedua, mencampur kotoran ternak dengan air lumpur pada bak penampung sementara sampai encer. Ketiga, kotoran ternak dialirkan ke tangki pengolahan. Keempat, kotoran dibiarkan mengalami pembusukan selama 14 hari atau 2 minggu. Kelima, kotoran tersebut akan menghasilkan gas metana. Keenam, gas metana yang dihasilkan dapat digunakan sebagai energi alternatif. Gas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik, pemanas ruangan, pemanas air, dan bahan bakar kendaraan. Ya, itu adalah biogas yang digunakan ya. Jadi biogas itu terbuat dari kotoran manusia sampai kotoran hewan ya, itu yang banyak digunakan. Kalau di Mojokerto mereka menggunakan kotoran sapi karena ada mereka ternak sapi dan mereka kotoran-kotorannya itu dikumpulkan di satu tempat untuk diolah menjadi biogas. Dan biogasnya setelah mereka diolah, biogasnya mereka akan dialirkan ke rumah-rumah daerah situ. Jadi desa mereka tidak memerlukan yang namanya LPG.
karena sudah dialiri oleh biogas itu tersebut, dikelola oleh desa tersebut. Coba kalian bisa cek di internet gitu, daerah yang menggunakan biogas. Nah, biogas menjadi energi alternatif. Kelebihan dari penggunaan biogas sebagai energi alternatif antara lain, satu, biogas ramah lingkungan yang sudah disebutkan ya. Pemanfaatan biogas dapat mengurangi pemanasan global. Iya, pemanasan global atau global warming. Nah, pemanasan global ini sangat berbahaya sekali. Kenapa sih memang? Ini berkaitan dengan efek rumah kaca global. Dia akan melubangi ozon. Jadi bumi ini dilapisi oleh beberapa lapisan agar sinar matahari atau panas matahari itu tidak masuk ke bumi gitu. Ada beberapa sinar matahari yang memiliki kayak UV itu sangat berbahaya untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Kenapa itu? Bumi ada lapisan-lapisannya, ada 7 lapisan. Jika lapisan itu bocor atau berlubang, maka yang ada di bumi itu dapat mengakibatkan, satu, untuk manusia bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, untuk hewan juga bisa menyebabkan kematian. Untuk lingkungan bagaimana, Mem? Untuk lingkungan, kutub utara, es yang ada di kutub utara, kutub selatan akan leleh, dan itu menyebabkan volume air di bumi mengalami kenaikan. Dan bisa menyebabkan apa kalau volume air di bumi ini mengalami kenaikan? Yaitu daerah atau pulau-pulau yang rendah itu akan tenggelam. Itu tadi akibat dari pemanasan global atau global warming. Next, yaitu manfaat penggunaan biogas antara lain untuk pembangkit listrik, pemanas ruangan, pemanas air, bahan bakar kendaraan. Enak ya kalau pakai biogas. Selain biogas itu kelebihannya dia murah gitu, pengolahannya murah dibanding energi alternatif lain gitu. Iya, memang lebih murah ya. Kotoran itu nggak beli, mereka mengumpulkan mulai dari manusia, dari hewan, itu dikumpulkan jadi satu. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk gambarnya, langkah-langkah pembuatan biogas. Ini dia. Pertama, masuknya kotoran sapi. Kotoran sapi tadi kan dikumpulkan jadi satu, kemudian dicampur dengan lumpur hingga encer, baru kemudian difermentasikan. Ini proses penguapan fermentasi kotoran sapi dimasukkan ke dalam tabung dan menghasilkan fermentasinya butuh waktu berapa hari tadi? 2 minggu atau 14 hari. Kemudian menghasilkan gas. Dan sisa dari fermentasi tersebut itu tidak langsung dibuang. Nah, tidak menghasilkan limbah dia. Tetapi limbah tadi, sisa-sisa fermentasi atau limbah itu akan dijadikan pupuk. Sedangkan gasnya dipakai untuk sebagai kompor gas, kemudian bahan bakar motor kendaraan, itu yang digunakan. Murah dan menghasilkan banyak manfaatnya. Itu tadi pembuatan biogas. Oke, untuk hari ini pelajaran energi alternatif, apakah kurang jelas? Jika kalian kurang jelas, kalian bisa bertanya ke Mem Riris, ke Mem Iva, atau ke Mem Isma, atau ke guru kalian. Tetapi kita akan mereview tadi jenis-jenis energi alternatif tadi ada berapa yang bisa digunakan energi alternatif. Ada 5, Mem. Sebenarnya ada beberapa banyak, cuma yang lebih banyak digunakan di Indonesia itu 5, yaitu panas matahari, air, angin, biofuel, dan biogas. Itu tadi ya untuk energi alternatif. Oke. Jika seperti itu, Mem Riris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.